so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast, hold on. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Anggraini, kelompok 12 yang akan menjelaskan lahirnya Muhammadiyah di daerah Rokan Hilir. Muhammadiyah ini masuk pada tahun 1931 yang dibawakan oleh Tua Muhammad. Beliau ini adalah seorang saudagar dari Padang Panjang sekaligus mubalik dalam organisasi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini mulai disebarkan di Bagan Siapi-Api, tepatnya di Desa Bantayan yang dibawakan oleh Zakian Ali, di mana beliau itu baru saja pulang dari Labuhan Bilik. Nah, beliau ini kembali ke Bantayan setelah bercerainya dengan sang istri. Nah, dan ia menyebarkan Muhammadiyah ini melalui pengajian-pengajian yang ia bawakan. Sebenarnya Zakaria Nali ini hanya seorang penggerak inisiatif untuk organisasi Muhammadiyah. Pada saat itu ketua organisasi Muhammadiyah di Desa Bantayan itu bernama Muhammad Jamil dan sekretarisnya bernama Muhammad Mahidin. Nah, Muhammad Mahidin ini berasal dari keluarga yang sangat terpandang dan sangat berpendidikan pada saat itu. Beliau juga seorang menantu dari Datu Indra, yang dimana pada saat itu Datu Indra ini sangat terkenal yaitu seorang pahlawan yang sangat terkenal pada zaman itu. Nah, si Mahidin ini juga menjalin hubungan baik pada Raja Siak Sri Indrapura. Nah, dari sinilah mengapa Muhammadiyah ini bisa mendapat dukungan penuh dari masyarakat Siak karena berkat bantuan dari Raja Siak yang berhubungan baik dengan si Mahidin tersebut. Mengapa si Zakaria Nali ini tidak ingin ditunjuk menjadi ketua organisasi Muhammadiyah? Karena Zakaria Nali ini ketika ditunjuk, dia ini merasa tidak memiliki pendidikan yang memadai dibanding si Muhammad Jamil dan Muhammad Mahidi tadi, sebab bisa saja ia akan menjadi sasaran permusuhan masyarakat Bantayan yang kurang suka dengan kehadirannya organisasi Muhammadiyah ini tersebut. Nah, sebab pada waktu itu incaran PID ke Muhammadiyah ini hanya untuk mengadilkan Muhammadiyah dan organisasi sosial menjadi organisasi politik, sehingga akan mendapat tantangan dari pemerintah Belanda itu. Tetapi Muhammadiyah tetap dipertahankan oleh Zakaria Nali sebagai organisasi sosial dan agama. Bahkan beliau ini mempunyai ikut andil yang amat besar dalam memajukan Muhammadiyah. Zakaria Nali ini memiliki keinginan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui organisasi Muhammadiyah, sehingga beliau juga membiayai untuk anak-anak yang ingin melanjutkan studinya ke Jakarta dan ke Bandung hanya untuk memajukan masyarakat Desa Bantayan tersebut. Walaupun Zakaria Nali ini mempunyai pendidikan yang rendah, tetapi beliau mempunyai kemampuan yang baik dan berkemauan keras untuk memajukan masyarakat di desa tersebut. Nah, beliau ini melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan secara sosial. Namun sesekali beliau ini melakukan home visit dan door to door untuk melakukan dakwah fardiyahnya. Tak lupa juga beliau juga melakukan metode desimal system. Nah, begitu paham pembaruan mulai mewarnai kehidupan masyarakat setempat, ia mulai memiliki kekuatan dan dukungan untuk memajukan kehidupan masyarakat pada bulan Juli tahun 1932 melalui surat dari Muhammad Syahid Arab. Nah, konsulnya Muhammadiyah ini untuk daerah Sumatera Pesisir Timur. Nah, pada Muhammadiyah Bagan Siapi-Api disyahkannya itu berdirinya di bawah pembinaan Muhammadiyah Cabang Medan pada tanggal 8 Agustus 1935 karena telah memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan disyahkannya menjadi daerah
cabang yang lebih kurang 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 Sya'ban 1355 hingga 24 Oktober 1936 dengan surat ketetapan nomor 594 dari Muhammadiyah Pusat Yogyakarta yang disyahkannya berdirinya cabang Muhammadiyah di Bagansi Api-Api. Muhammadiyah pada saat itu di Bagansi Api-Api semakin berkembang pesat, apalagi mendapatkan dukungan dari Sri Paduka yang mulia, yaitu Tuanku Sultan Syahidul Syarif Qasim Jalil Syaifuddin, yaitu Sultan dari Kerajaan Siak pada saat itu. Hal ini terbukti pada tanggal 12 sampai 17 Februari pada tahun 1939, Muhammadiyah, yaitu cabang Bagansi Api-Api, dipercayakan untuk untuk memegang sebagai tuan rumah untuk melaksanakan konferensi daerah Muhammadiyah ke-12 se-Sumatera Timur di kota Bagansi Api-Api. Dari sini bisa kita ambil bahwasanya pendidikan itu merupakan salah satu ujung tombak dari segala pergerakan. Seperti contohnya Muhammadiyah. Pendidikan ini, pendidikan yang dibilang pada Zakaria Nali tadi, itu adalah merupakan pendidikan yang salah satu ujung dari tombak pergerakan Muhammadiyah yang amat mendasar. Karena melalui lembaga pendidikanlah gerakan ini dapat melahirkan kaderisasi dan transformasi nilai-nilai keislaman yang tersebar di Bagansi Api-Api tersebut. Maka berdirilah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang bersifat umum maupun sekolah agama. Pada sekolah ini ditanamkan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman hidup dan sekaligus untuk membina kader-kader pemimpin umat dan bangsa. Nah, di Bagansi Api-Api ini sudah banyak, sekitar beberapa pula cabang Muhammadiyah ini, seperti di Desa Bantayan, Bangko, Labuhan Tanjung Besar, Labuhan Tanjung Kecil, Sialang, Bagan Puncak, Bagan Hulu, dan Desa Bagan Jawa. Nah, organisasi ini tetap memiliki sekolahnya masing-masing, baik sekolah rakyat ataupun sekolah agama. Nah, di Bantayan, di samping sekolah tersebut terdiri pula Sanawiyah pada tahun 1935, dan pada tahun yang sama pada tanggal 1 Oktober 1935 berdiri pula sekolah Muhammadiyah kedua di Bagansi Api-Api, dan pada tanggal 3 Januari 1937 berdiri pula Madrasah Ibtidaiyah dan atas naungan organisasi Muhammadiyah tersebut. Nah, semua sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut berjalan dengan sangat baik pada saat itu, bahkan hingga sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dian Andriani. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya Dian Andriani, pemateri kedua dari kelompok 12 yang membahas mengenai perkembangan lahirnya Muhammadiyah di Rokan Hilir, terkhususnya di Bagansi Api-Api. Perkembangan yang terjadi di Bagansi Api-Api mengenai perkembangan Muhammadiyah ini terjadi karena banyaknya tokoh-tokoh ulama yang telah belajar keluar daerah, sehingga pada pulang kembali ke daerah tersebut membawa ajaran-ajaran Muhammadiyah dan dilaksanakan serta diterapkan oleh masyarakat sekitar. Namun, pada saat terjadinya penjajahan oleh kolonial Jepang, terjadi penyusutan sehingga berkurangnya ajaran-ajaran Muhammadiyah yang terjadi di daerah tersebut. Namun, pada era revolusi bangkit kembali karena banyaknya partai-partai yang ada di Indonesia pada saat revolusi. Salah satunya adalah Gerakan Islam yang mana ada NU dan juga Muhammadiyah, sehingga ajaran Muhammadiyah di daerah Bagansi Api-Api tersebut mulai bangkit kembali dan diterapkan kembali oleh masyarakat. Hingga saat ini penyebaran pendidikan Muhammadiyah pun masih digencar di daerah Bagansi Api-Api tersendiri dan di seluruh Rokan Hilir, yang mana pada jenjang pendidikan ada banyak sekolah mendirikan sekolah Muhammadiyah seperti SD, SMP, SMA maupun MAS yang ada di daerah tersebut. Dari sistem pendidikan tersebut terbukti bahwasannya
Muhammadiyah telah berkembang pesat di daerah tersebut, sehingga sekolah ataupun jenjang pendidikan yang akan berkembang pesat itu mengajarkan nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran Muhammadiyah yang akan disampaikan kepada generasi mendatang. Belum lama ini, Bupati dari Rokan Hilir, yakni Afrizal Sintong, membuka dan mendirikan Baitul Arkam, yang mana Baitul Arkam ini merupakan wadah atau tempat perkumpulan Muhammadiyah untuk menjalankan atau belajar lagi mengenai fondasi-fondasi keislaman, sehingga tidak akan terputus pendidikan mengenai ajaran-ajaran Muhammadiyah yang ada di Rokan Hilir tersebut. Baitul Arkam ini merupakan salah satu bentuk pendidikan, sehingga dapat dikatakan semakin lama atau semakin maju daerah tersebut, juga akan semakin berkembang pusat pendidikan yang ada di daerah tersebut. Baiklah, kami dari kelompok 12, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Dian Andriani dan juga rekan saya yang sebelumnya yaitu Suci Anggraini meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi ini, dan semoga isi dari materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.